Sejak awal pencalonannya sebagai wakil presiden, nama Gibran Rakabuming Raka selalu dikelilingi kontroversi. Kini, isu paling serius yang mencuat adalah dugaan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar dokumen pendidikan. Tapi dalam dunia politik, isu ini bisa menjadi bom waktu yang mengancam bukan hanya karier Gibran, melainkan juga kekuatan politik ayahnya, Jokowi, serta masa depan dinasti politik mereka. Pertanyaannya sederhana tapi mengguncang. Bagaimana mungkin seseorang bisa menembus jabatan setinggi wakil presiden jika syarat dasarnya saja, yaitu ijazah SMA atau sederajat, ternyata diragukan? Dan jika benar, apa implikasinya bagi Jokowi, geng Solo, bahkan langkah Gibran menuju Pilpres 2029? Mari kita bedah. Pertama, dari sisi pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo. Selama ini, posisi Gibran di kursi Wapres menjadi pegangan utama Jokowi agar tetap punya daya tawar. Dengan Gibran di lingkar kekuasaan, Jokowi bisa memastikan kepentingannya dan orang-orangnya tetap aman. Tapi jika isu ijazah ini terbukti atau minimal semakin diyakini publik, maka legitimasi Gibran runtuh. Prabowo otomatis akan punya alasan kuat untuk mengambil jarak, bahkan mempersempit ruang Jokowi dalam mempengaruhi kebijakan. Dengan kata lain, pegangan Jokowi bisa hilang dan pengaruhnya akan melemah drastis. Kedua, kita masuk ke soal geng Solo. Selama beberapa tahun terakhir, publik mengenal geng ini sebagai simbol kekuatan politik baru. Jaringan bisnis, pejabat, dan loyalis yang tumbuh bersama Jokowi dan Gibran. Tapi mari kita jujur, geng ini berdiri karena nama besar keluarga Jokowi dan posisi strategis Gibran. Jika Gibran dianggap tidak sah secara hukum, geng Solo akan kehilangan pusat gravitasinya. Mereka bisa tercerai-berai, ditinggalkan para oportunis politik, dan pada akhirnya tak lagi punya daya tawar. Ketiga, dampak paling fatal tentu pada ambisi Gibran menuju Pilpres 2029. Sejak awal banyak pihak meyakini Jokowi sedang menyiapkan karpet merah untuk putranya agar bisa maju sebagai calon presiden berikutnya. Tapi bayangkan jika isu ijazah ini terus menghantui, bahkan semakin kuat jadi senjata politik lawan. Maka jalan menuju 2029 bisa tertutup rapat. Lawan-lawannya akan menyerang habis-habisan, partai politik akan ragu mendukung, dan publik akan memandang Gibran dengan curiga. Alih-alih melangkah ke kursi RI 1, ia bisa justru terhenti di tengah jalan. Keempat, kita tidak boleh lupa soal citra dinasti politik Jokowi. Selama ini Jokowi mencoba membangun narasi bahwa politik dinasti bukan masalah, asalkan dijalankan dengan meritokrasi. Namun, jika ternyata anaknya sendiri dipaksakan naik tanpa memenuhi syarat dasar, maka narasi itu runtuh. Publik akan melihat Jokowi bukan lagi sebagai bapak bangsa, tapi sebagai simbol manipulasi politik. Dan itu bisa memicu resistensi besar terhadap semua anggota keluarganya yang ingin maju ke panggung politik. Implikasi lebih luasnya, kasus ini bukan hanya soal Gibran, ini soal integritas demokrasi kita. Jika benar Gibran tidak punya ijazah SMA, maka kita harus bertanya, bagaimana KPU bisa meloloskannya? Bagaimana elit politik bisa menutup mata? Dan yang lebih penting, sampai kapan publik harus menerima permainan seperti ini? Isu ijazah Gibran bisa menjadi titik balik. Ia bisa jadi awal runtuhnya pengaruh Jokowi, bubarnya geng Solo, dan tamatnya ambisi Gibran maju pada Pilpres 2029. Tapi bisa juga jadi cermin bagi bangsa ini. Apakah kita mau terus membiarkan politik dikendalikan oleh dinasti atau berani menuntut transparansi dan kejujuran? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah isu ijazah ini akan benar-benar mengguncang Jokowi, melemahkan geng Solo, dan mengubur mimpi Gibran di 2029? Atau justru semuanya akan diredam oleh kekuatan politik yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar tabir politik Indonesia yang penuh intrik ini untuk Indonesia menjadi lebih baik.